Itu yang Abang Tif angka itu berapa kali ramas baru bisa dibuang, Abang Tif? Itu tergantung isi sagu ya. Oh, tergantung isi sagu kata Abang Tif. Jadi diramas berkali-kali sampai rasa santannya sudah hilang. Ya sudah, artinya itu sudah tidak ada santan. Jadi elanya itu, ampas sagunya itu, ampas dari batang sagunya itu dibuang. Oke, kali ini kita lihat aktivitas ramas sagu, cara pembuatan sagu di Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram bagian timur. Yang baru hadir jangan lupa like videonya sekaligus subscribe channelnya Hamzah Hamis. Dan sekalian untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak. Ini sagunya udah ditebang, terus diambil modelnya kayak gini. Ini daging apa atau batang sagunya ya, batang sagu. Jadi kulitnya udah dilepas. Nah, ini batang sagu ini nanti akan dipotong kecil-kecil dan diparut menggunakan mesin. Saat udah diparut menggunakan mesin, baru nanti diramas. Nanti kita lihat ya caranya, prosesnya seperti apa nih. Ini kita lihat, ini di Wirinama ya, Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram bagian timur. Lebih tepatnya lokasinya di Air Siva. Oke, kita pantau terus. Jangan lupa subscribe channel ini, siapa tahu channel ini bisa berkembang. Terima kasih banyak. Tif L, ini Anto berserta ibunda tercinta. Nah, itu tuh. Ini lagi parut nih sagunya nih, kawan-kawan lihat. Tuh. Jadi ini proses parut sagu. Oke, kali ini prosesnya parut ya. Parut sagu yang kecil-kecil diparut menggunakan mesin. Terus nanti habis ini diremas, jadi diramas sagu. Nanti kita lihat hasil sagunya seperti apa ya kawan-kawan ya. Sagu asli Wirinama.
Kalau paro sebanyak ini biasanya dapat berapa tumang ini ya, Abang? Kalau ini semua itu bisa dapat 3. Kalau sagu isi bagus itu 4. Oh, kayak dia tuh. Kalau Karung tuh. kalau sagu isi bagus bisa dapat 4 karung. 4 karungnya segini ya, Bro. Iya. Tuh, 4 karungnya segini. Ini tinggi sekali nih. Tuh, bayangkan kalau isi sagunya kayak ini. Bukan isi sagu ya, ini adalah serut. Ini bilang apa, Om? Kita bilang akan puela. Ela. Nah, di sini bilang ela sagu. Tuh, ini di sini bilang ela sagu nih. Sah. Oke. Nah, ini proses. Tuh. Ini Abang Tip mau pergi ramas. Jadi ramas lagi itu harus dengan menggunakan air bersih ya, nggak boleh air kotor. Jadi benar-benar air sungai yang sangat bersih baru dipakai biar hasilnya itu sempurna. Tuh. Ini di Kali Siva atau ya? Sungai ya, sungai Siva. Tuh. Ini, nah ini prosesnya ini kawan-kawan. Tuh lihat, ini Abang Tip lagi persiapan untuk ramas ya, Abang Tip ya? Ramas. Ini disebut ramas untuk proses ramas sagu ini kawan-kawan. Nah, jadi gitu airnya ditimba, disiram dulu. Ini belum diramas saja santan sagunya udah keluar ini kawan-kawan ya, nggak bohong ya. Tuh ini baru saja diramas sekali lagi nih. Itu baru kayak gitu aja langsung udah keluar tuh. Tuh. Nah, jadi santan ini yang nanti akan mengendap terus yang jadi berhadir sagu jangan dia, lupa ya. like videonya sekaligus Kirain subscribe sagu channelnya itu seperti apa? Hanja Ini Halis prosesnya. dan sekalian Prosesnya yang untuk tadi nyalakan diparut loncengnya. sama Terima Abang Tip. kasih banyak. Terus habis itu Abang Tip taruh di situ terus pakai air bersih. Terus diramas. Nah, dia kan jadi kayak santan gitu tuh dari pohon sagu. Nah, nanti air santan ini dia mengendap kayak gini. Nah, ini udah beberapa hari yang Abang Tip bikin. Nah, ini dia ditaruh di sini kekumpul, dia mengendap, nanti endapannya itu yang jadi sagu ya, bukan seperti beras terus ditumbuh terus jadi tepung beras, bukan ya. Kalau ini dia sistemnya sedimentasinya dia itu jadi dia pengendapannya itu yang nanti berubah jadi sagu asli kecamatan Wirinama ini ya. Wirinama ini salah satu kecamatan ya yang ada di Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku ya. Ini di timur Indonesia yang pastinya. Sagu ini juga merupakan salah satu makanan pokok orang timur ya. Salah satunya di Maluku juga makanan pokoknya adalah sagu. Sagu dengan ikan cakalang ya kalau orang Maluku bilang ya. Tuh. Oke, kita lihat prosesnya sebelah sana. Lagi proses ramas. Kalau satu yang Abang Tip angka itu berapa kali ramas baru bisa dibuang, Abang Tip? Itu tergantung isi sagu ya. Oh, tergantung isi sagu kata Abang Tip. Jadi diramas berkali-kali sampai rasa santannya sudah hilang. Ya sudah, artinya itu sudah tidak ada santan. Jadi elanya itu, ampas sagunya itu, ampas dari batang sagunya itu dibuang. Nah kayak gitu ya. Ini ampasnya masih ada ya, masih ada santan ya. Masih ada santan, jadi Abang Tip masih hajar terus nih. Abang Tip masih kasih masuk terus airnya. Terus jadi airnya ini langsung ambil di kali ya, nggak bisa air tampung. Jadi airnya benar-benar air bersih, air mengalir. Nah air itu yang dipakai untuk ramas sagu biar hasilnya juga bersih ya, sempurna ya kayak gitu. Jadi ini kalinya bukan seperti kali yang ada di kota-kota sana ya yang udah tercemar ya. Ini kalinya benar-benar masih alami banget, belum tercemar apapun. Oh, ini Abang Tip lagi proses ramas sagu ini tuh. Nah, tuh kalau udah ramas tuh biasanya gitu. Nah yang belum tahu proses ramas sagu seperti apa sih? Nah ini nih. Nah kalian lihat nih, ini
tutorial cara ramas sagu ala Abang Tip L. Ini salah satu jagoan ini. Jagoan pada masanya di Kecamatan Wirinama ini. Nah tuh jadi airnya ditimba. Terus disiram ke ininya. Nah, ini masih ada masih ada santannya dia Abang Tip masih timba terus. Oh iya, yang belum tahu ini dibuat dari ini ya. Pelepah sagu juga ya. Jadi bukan dari apa-apa, ini dari pelepah sagu terus dirancang sedemikian rupa untuk bisa menampung air dan sagunya untuk diramas. Nanti kalau udah dipakai berkali-kali rasanya udah rusak akan dibuat baru. Tapi ini bisa, ini kalau ini dibuat bisa tahan berapa lama nanti berapa kali batang sagu nih? Sampai 5-6. Tuh, 5 sampai 6 batang sagu kira gampang. 5 sampai 6 batang sagu itu lumayan lama ya. Itu bisa bulan-bulanan ya, Tip ya? Iya. Tuh bisa bulan-bulanan tuh. Tuh jadi prosesnya kayak gitu. Ini yang tadi itu saya sampai sekarang masih diramas ya, soalnya dia masih keluar santan, jadi masih diramas terus sampai santannya benar-benar habis baru dibuang. Jadi ini juga dia tidak tercemar lingkungan ya, soalnya kalau apa ya, ampas sagu ini dibuang dia itu alami ya, dia dari batang alami dan kalau akan ditaruh untuk jadi langsung dibuang di sungai di bagian sana. Jadi ini alami ya, jadi nanti dia akan malahan kalau dijadiin pupuk itu bagus loh. Soalnya dia bukan bahan kimia, dia dari batang yang sudah dihalusin. Nah, jadi kalau sudah langsung tinggal dia buang di sana. Nanti saat air banjir dia akan hilang juga nih, langsung jadi bersih lagi. Dan kenapa dibuang sungai nggak apa-apa ya, karena memang ini nggak apa-apa, bukan bahan kimia dan dia juga akan larut ya karena bahan alami. Tuh prosesnya itu. Siap. Tuh. Mantap kan? Nah, itu kan tadi tuh yang udah disiram sama Bang Tip. Nah, ini sekarang yang keduanya. Yang berikutnya ya, bukan kedua ya, ini berikut. Ini masih karung yang sama. Jadi satu karung itu bisa berapa kali? 3 kali. Oh, 3 kali. Jadi satu karung yang tadi Abang Tip pikul itu bisa 3 kali ramas baru selesai ya. Jangan ramasnya terlalu sedikit dan jangan ramasnya terlalu banyak biar hasilnya itu mantap. Tuh. Nah, jadi ini prosesnya ya. Ini proses pembuatan ramas sagu di Kecamatan Wirinama. Tuh, itu baru siram aja tuh santannya udah pada turun tuh. Tuh. Nah, ini baru siram ya, siram pertama ya. Tuh santannya udah pada turun. Santan banget ini teman-teman, nggak bohong ya. Kalau lihat sagu berisi dan enggak itu dari mana Bang Tip? Pas ramas kah apa pas depung hasil? Dia pun ramas itu. Oh pas ramas ya. Ya. Nah jadi sagu itu ada berisi dan enggak ya kawan-kawan ya. Kenapa dia berisi? Jadi kalau pas nggak berisi itu mereka potongnya udah satu pohon nih contohnya, tapi hasilnya cuma dapat 1 karung atau 2 karung, artinya itu dia tidak berisi. Tapi kalau sagunya berisi, santannya banyak, artinya itu kalau pas 1 pohon itu bisa dapat 5 sampai 7 karung kan kayak gitu, artinya itu sagunya benar-benar berisi. Kalau 1 pohon itu kalau sagu isi itu di sini itu 10 kali. Tuh kata Bang Tip tuh. 10, 15. Tuh kata Bang Tip dengar aja sendiri. Jadi kalau sagunya berisi itu malam sampai 10 sampai 15 karung, bayangkan. Tuh. Nah, ini proses ya, proses pembuatan sagu. Nah, tuh, ini Abang Tip lagi ramas yang keduanya. Tuh, kita lihat. Tuh. Mantap kan? Tuh. Nah, itu tadi udah siram air pertama. Ini siram air kedua. Nah jadi kayak gini tergantung ya, tergantung dari santannya. Tadi kalau dia hitung-hitung sampai ada 4 sampai 5 kali ramas ya Bang Tip ya tadi ya. Tuh 4 sampai 5 sampai 6, kalau rasanya udah cukup baru sudah langsung dibuang. Itu santannya tuh. Jadi ramasnya itu ditindis, kasih keluar, ditindis
selesai keluar, jadi memang benar-benar itu terus dipindahin. Jadi yang belum tahu cara proses pembuatan sagu seperti apa, nah ini ya, ini cara proses pembuatan sagu ala orang lokal di Wirinam. Kita pantau. Mantap. Nah, itu prosesnya timba air, terus kasih masuk lagi. Ini proses seperti aja ya. Proses bikin sagu ya kayak gini aja nih, nggak ada lain-lain lagi. Nanti kalau dia udah mengalir sampai situ, dia udah ketampung di baknya. Nanti biasanya kalau tertampung begini berapa jam baru angkat ya Bang Tip? 1 hari kah apa 2 hari? 2 hari. Oh, tuh 2 hari sampai 3 hari baru diangkat. Jadi benar-benar dia udah mengendap di bawah. Jadi nggak langsung angkat ya. Soalnya sayang kalau itu kan sistemnya untuk dia mengendap ya. Jadi kalau kayak baru ramas terus belum sampai 1 hari terus diangkat ya sayang kayak gitu. Soalnya kayak sagunya dibuang malahan, dia belum mengendap. Jadi ini juga untuk sekali panen, maksudnya sekali angkat itu hasilnya banyak ya, nggak sedikit. Jadi kerja 1-2 hari itu baru hasilnya langsung menumpuk kayak gitu. Tuh, ini pemandangan apa Tip, pukul sagu ini keren sekali ya. Tuh hijau ya, nggak bohong ya, ini masih alami banget ya. Ini di Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram bagian timur. Kita lihat proses. Tuh, itu prosesnya ya. Yang baru hadir jangan lupa like videonya, sekaligus subscribe channelnya Hamzah Hamis, dan sekalian untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak. Jadi mengendap dalam perut juga ya. Oke, tuh ini selesai nih ya Bang Tip, udah selesai. Oke, siap.